Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, terdapat seorang pedagang bakso keliling bernama Pak Darto. Setiap sore, ia berkeliling dengan gerobak baksonya, menjajakan dagangannya kepada penduduk desa. Namun, ada sebuah cerita yang menyelimuti desa tersebut, sebuah kisah menyeramkan yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Konon, di ujung desa terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah angker karena sering terdengar suara-suara aneh dan penampakan sosok-sosok misterius. Warga desa selalu menghindari rumah itu, terutama saat malam tiba. Suatu malam, ketika gerimis turun membasahi desa, Pak Darto yang biasanya sudah pulang ke rumahnya, memutuskan untuk berkeliling sedikit lebih lama. Penjualannya hari itu sepi, dan ia berharap bisa menjual beberapa mangkuk bakso lagi. Tanpa disadari, ia mendekati rumah tua yang angker itu. Saat ia lewat, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah. Pak Darto terhenti, hatinya berdebar kencang. Siapa yang menangis di dalam rumah tua itu? Pikirnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, dan ia memutuskan untuk mendekati rumah tersebut. Dengan langkah hati-hati, Pak Darto mendorong pintu rumah yang setengah terbuka. Tangisan itu semakin jelas terdengar. Ia melangkah masuk, gerobak baksonya ditinggalkan di luar. Rumah itu gelap dan berdebu, namun tangisan anak kecil terdengar sangat jelas, seolah-olah ada di depan matanya. "Siapa di sana?" teriak Pak Darto. Suaranya gemetar. Namun, tidak ada jawaban, hanya tangisan yang semakin pilu. Ia menyalakan senter kecil yang selalu ia bawa di sakunya. Cahaya senter menyoroti sudut-sudut ruangan, dan tiba-tiba, di pojokan, ia melihat seorang anak kecil duduk membelakanginya, menangis terseduh-seduh. Pak Darto mendekat, tangannya gemetar memegang senter. "Nak, kenapa kamu di sini?" tanyanya dengan suara lembut. Anak itu berhenti menangis dan perlahan menoleh. Pak Darto tersentak mundur, wajah anak itu pucat dan matanya kosong tanpa bola mata. Sebuah senyum menyeramkan terukir di wajahnya. Sebelum Pak Darto sempat berteriak, anak itu menghilang begitu saja. Seketika itu juga, rumah tua itu dipenuhi oleh suara-suara aneh, langkah kaki yang bergerak cepat di sekitar Pak Darto, dan bisikan-bisikan yang tidak bisa dimengerti. Pak Darto berlari keluar dari rumah itu, napasnya tersengal-sengal. Ketika ia mencapai gerobaknya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Gerobak baksonya sudah dipenuhi oleh bakso-bakso yang berbentuk seperti wajah anak kecil yang ia lihat di dalam rumah. Semua bakso itu menatapnya dengan senyum menyeramkan yang sama. Tanpa berpikir panjang, Pak Darto meninggalkan gerobaknya dan berlari sekencang-kencangnya menuju desa. Sejak malam itu, Pak Darto tidak pernah lagi berkeliling mendekati rumah tua tersebut, dan gerobak baksonya tidak pernah ditemukan. Warga desa yang mendengar kisahnya pun tidak ada yang berani mendekati rumah angker itu, apalagi saat malam tiba. Namun, di suatu malam yang gelap, beberapa warga mendengar suara gerobak bakso keliling yang familiar. Tetapi kali ini, tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk membeli bakso, karena mereka tahu, itu bukanlah Pak Darto.